Jika seorang santri sudah menggunakan metode cara cepat punya skill baca kitab kuning, tapi masih belum bisa membaca kitab, apakah bisa disimpulkan bahwa itu adalah kesalahan dari metodenya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, misalkan ada pertanyaan seperti itu, jawaban kami adalah metode itu bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan ataupun kegagalan santri di dalam menguasai kitab kuning. Ada beberapa faktor lainnya seperti dedikasi guru, lingkungan, dan kecerdasan anak. Kegagalan santri dalam menguasai kitab kuning tidak bisa dilihat dari satu faktor atau satu penyebab saja. Misalkan hanya menyalahkan faktor metodenya saja. Sebuah metode di satu tempat belum tentu berhasil diterapkan di tempat lain. Karena metode bergantung pada siapa yang mengajar. Metodenya bagus, namun yang mengajar tidak menguasai metodenya, maka ini juga menjadi penyebab kegagalan. Atau metode dan gurunya sudah bagus, tapi lingkungan tidak mendukung, maka ini juga menjadi penyebab kegagalan. Atau semua tadi bagus, namun murid terlalu rendah daya berpikirnya, maka ini juga menjadi penyebab kegagalan. Dan metode seperti Amsilati, Nubdatul Bayan, Al-Miftah, dan metode Al-Bidayah, ini adalah metode-metode yang sudah terbukti sukses di dalam mencetak anak bisa menguasai skill baca kitab kuning. Jadi misalkan sebuah lembaga sudah menggunakan metode ini, tapi hasilnya masih tidak sesuai harapan, maka yang perlu dievaluasi itu sebetulnya adalah tingkat keopenan gurunya, kemudian lingkungan, juga kecerdasan anak yang bersangkutan. Jadi itu jawaban dari kami.